يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang bab mubtada. Namun sebelum kita lebih jauh mengurai tentang mubtada, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Terlebih dahulu saya akan menegaskan bahwa kajian tentang mubtada khabar atau jumlah ismiyah nanti dalam tataran selanjutnya itu adalah merupakan materi inti. Materi prasyaratnya adalah tentang ma'rifah nakirah. Kalau seandainya kita masih belum menguasai tentang apa itu isim ma'rifat, apa itu isim nakirah, agak berat untuk kemudian belajar tentang mubtada khabar. Pun juga demikian, kita harus mengetahui tentang mufrad tathniyah jamak. Karena nanti dalam tataran selanjutnya antara mubtada dan khabar itu terjadi mutabaqah dari aspek mufrad tathniyah jamaknya. Ketika mubtadanya berupa isim mufrad, maka dalam konteks tertentu nanti akan kita jelaskan, ya. Maka khabarnya juga harus berupa isim mufrad. Ketika tathniyah maka harus tathniyah. Ketika jamak harus jamak, begitu. Pun juga demikian dari aspek mudzakkar muannasnya. Ya, itu penting untuk kemudian saya tegaskan. Jadi kajian tentang mubtada khabar, ya, tentang mubtada, kita sekarang ngomong tentang mubtada. Ini adalah materi inti. Materi prasyaratnya, nah ini prasyarat yang harus dikuasai itu adalah yang pertama, yang pokok itu adalah ma'rifah nakirah. Itu. Dalam artian kalau seandainya murid kita masih belum paham apa itu isim ma'rifat, apa itu isim nakirah, jangan kesusu diajari tentang mubtada khabar. Akan banyak kesulitan, akan banyak kendala. Ya, karena materi dasarnya masih belum kuat. Apalagi yang menjadi prasyarat? Yang menjadi prasyarat adalah tentang mufrad tathniyah jamak. Gitu ya. Tentang mufrad tathniyah jamak. Kenapa? Karena dalam konteks tertentu antara mubtada dan khabar dari aspek mufrad tathniyah jamaknya itu harus sama. Kadang-kadang begitu. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dalam artian kalau mubtadanya berupa isim mufrad maka khabarnya harus berupa isim mufrad. Kalau mubtadanya berupa isim tathniyah maka khabarnya harus berupa isim tathniyah. Kalau mubtadanya berupa isim jamak maka khabarnya juga harus berupa isim jamak. Pun juga demikian dari segi mudzakkar muannasnya. Ini saya fanatik terhadap ini. Kegagalan kita memberikan dasar-dasar prasyarat kepada anak-anak didik kita akan berdampak serius pada apakah pada akhirnya murid-murid kita akan menguasai materi inti atau tidak. Sehingga tolong bagi para pemirsa yang ada di rumah, kalau seandainya misalnya belum menguasai tentang ma'rifah nakirah, tentang mufrad tathniyah jamak, tentang mudzakkar muannas misalnya, itu harus merujuk terlebih dahulu karena memang mubtada itu sulit untuk kemudian dikuasai dengan bagus kalau seandainya konsep-konsep prasyarat tentang ma'rifah nakirah, mufrad tathniyah jamak, mudzakkar muannas itu masih belum dikuasai. Ini saya ingatkan. Ya. Kegagalan kurikulum formal kita adalah tidak memberikan materi prasyarat ini secara sistematis. Oleh sebab itu kemarin dalam kajian kita tentang teori dasar ilmu nahwu, materi prasyarat dihabiskan semuanya. Sekarang kita enak.
Jadi kalau seandainya mubtada, saya sudah merasa pernah menjelaskan tentang ma'rifah nakiroh, pernah menjelaskan tentang mufrad tasniyah jamak, pernah menjelaskan tentang mudzakkar muannas, sehingga memungkinkan peserta yang ada di rumah yang secara aktif, secara rutin, secara istiqomah mengikuti kajian kami, itu pada akhirnya sudah siap untuk belajar tentang mubtada khabar. Itu penting untuk kemudian saya tegaskan terlebih dahulu, ya. Jadi materi prasyarat yang harus dikuasai adalah tentang masalah ini, gitu. Apa sih mubtada itu? Mubtada itu adalah isim ma'rifat. Nah, ini ya, konsep dasarnya wala yajuzul ibtida bin nakiroh. Mubtada pada dasarnya tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai mubtada. Oh, isim ma'rif, isim nakiroh pada dasarnya tidak memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai mubtada. Wala yajuzu, dan tidak boleh wala yajuzul ibtida menjadikan mubtada bin nakiroh dengan menggunakan isim nakiroh. Itu tidak boleh. Itu semacam itu. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Mubtada itu adalah isim makrifat yang dibaca rofa, yang jatuh di awal jumlah. Jadi pertama, isim makrifat yang dibaca rofa, yang jatuh di awal jumlah. Konsep dasarnya itu adalah di awal jumlah. Namanya saja mubtada, permulaan. Mubtada, ibtada'a, yabtadi'u, ibtidaan, wa mubtadaan. Ya, itu semacam itu. Ya, jadi harus ada di awal jumlah. Ketika kita menemukan isim makrifat, kok kemudian jatuhnya di awal jumlah, maka kita harus berani menentukan sebagai mubtada. Karena demikian, maka kita harus ngerti apa saja isim makrifat. Karena demikian, kita harus kenal apa itu isim dhamir, apa itu isim isyarah, yang termasuk dalam kategori isim makrifat. Apa itu isim mausul, apa itu isim alam, ya kan? Apa itu isim plus al, apa itu al-mudhaf ilal ma'rifah, al-mudhaf ilal ma'rifah, ya. Ini yang hitam agak kurang jelas, ya. Yang jelas begitu. Setiap kita menemukan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, maka kita harus tetapkan sebagai mubtada, dan karena demikian mubtada ini termasuk dalam kategori marfu'atul asma, harus dibaca rafa, marfu dia. Itu semacam itu. Ya, saya ulangi lagi. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa, yang jatuh di awal jumlah. Kita harus ekstrim terlebih dahulu menegaskan kepada murid-murid kita bahwa mubtada itu memang harus terbuat dari isim ma'rifat. Ya. Dalam konteks anak didik pemula, itu doktrinasi itu menjadi penting. Pokoknya, kena pokok itu sudah. Kita menemukan isim ma'rifat, apakah itu berupa isim dhamir, apakah berupa isim isyarah, apakah berupa isim mausul, apakah berupa isim alam, apakah karena diberi al, apakah al-mudhaf ilal ma'rifah. Ketika semuanya ini jatuh di awal kalimat, maka memungkinkan pada akhirnya yang namanya ini semuanya ditentukan sebagai mubtada. Dan karena mubtada, maka dia termasuk dalam kategori isim yang dibaca rafa. Begitu. Kita contohkan sekarang. Ya, disorot ke sini. Sekarang yang isim dhamir. Yang pertama ya, isim dhamir. Kalau seandainya saya mengatakan anta, misalnya, tilmidun. Misalnya, kata-kata aja begini. Kita yakin bahwa anta ini adalah isim dhamir. Kok jatuh di awal kalimat? Maka kalau seandainya seperti itu keyakinan kita, maka kita harus menentukannya ini sebagai mubtada. Mubtada, qadam mubtada. Anta bermula kamu, anta utawi siro iku. Kabarnya di sini. Anta ini jadikan apa, Ustaz? Ini adalah jadikan mubtada. Kenapa? Karena ini kita yakin bahwa ini adalah isim dhamir. Isim dhamir termasuk dalam kategori isim makrifat. Setiap kita menemukan isim makrifat, apakah termasuk isim dhamir atau yang lain, kok kemudian jatuh di awal jumlah, maka dipastikan yang namanya isim makrifat itu ditentukan sebagai mubtada. Anta utawi siro ikutil midun. Murid. Seorang murid. Anta bermula kamu adalah seorang murid. Loh, Ustaz, ini kan mubtada. Iya. Mubtada harus dibaca apa? Rafa. Loh, kok di fathah? Lagi-lagi harus saya katakan, anta ini termasuk dalam kategori isim mabni. Ini pentingnya kita. Sejak awal selalu saya tegaskan ini karena masalah i'rab ini akan saya ulang-ulang. Janganlah kita selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab, apakah itu dalam konteks rafa, apakah itu dalam konteks nasab, apakah itu dalam konteks jar, itu selalu harus dibuktikan dengan tanda i'rab.
Kadang-kadang ada tanda i'rabnya, kadang-kadang tidak. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Misalnya ini, anta termasuk dalam kategori isim dhamir termasuk dalam kategori isim mabni. Karena demikian, harokat yang ada di sini bukan harokatul i'rab, tapi harokatul bina. Nah, ini saya ulang-ulang terus. Gitu. Fathah di sini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia sedang dibaca nasab. Ini memungkinkan juga untuk kemudian saya rubah menjadi anti. Tapi di sini harus tilmidzatun. Mutabaqah. Ini perempuan. Mukhatabah. Tilmidzatun. Sama dengan anti. Utawi sira wadon. Bermula kamu perempuan. Kalau ini kamu laki-laki. Adalah tilmidzatun. Seorang murid. Kita menemukan isim ma'rifat, dalam hal ini adalah isim dhamir, jatuh di awal jumlah. Kita harus berani menentukan bahwa dia berhukum rafa karena dia menjadi mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Isim ma'rifat, kata kuncinya adalah isim ma'rifat. Pun juga demikian, kalau seandainya kita menemukan misalnya isim isyarah jatuh di awal jumlah. Ya, isim isyarah jatuh di awal jumlah. Misalnya, dzalikal kitabu, dzalika di sini. Kitabu la raiba fihi. Dzalika ini apa? Isim isyarah ini. Isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Iya, betul. Ketika kita menemukan isim isyarah yang itu kita yakini sebagai isim ma'rifat, kok kemudian jatuhnya di awal jumlah, maka ini harus berani kita tentukan sebagai mubtada. Setiap kita menemukan isim ma'rifat, apakah itu isim dhamir, apakah itu isim isyarah, apakah itu isim mausul, apakah itu isim alam, apakah itu isim plus al, apakah al-mudhaf ilal ma'rifah, kok kemudian itu kita temukan di awal kalimat, dipastikan bahwa ini adalah termasuk dalam kategori mubtada, dan karena dia mubtada maka dia berhukum rafa. Dzalika, bermula ini mem kodenya. Jadi apa? Jadi mubtada. Kenapa kok jadi mubtada? Ini isim ma'rifat, jatuh di awal jumlah. Kok tahu kalau ini isim ma'rifat? Iya, kan kita tahu sejak awal bahwa isim ma'rifat itu termasuk dalam kategori isim ma'rifat adalah isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim plafsal, al-mudhaf ilal ma'rifat. Ya sudah. Dzalika, bermula ini. Nah, ini nanti ngomong konsep isim isyarah. Kita sudah ngomong loh isim isyarah. Ya. Ternyata yang jatuh ini adalah musyarun ilaihi. Ini isim isyarah, ini musyarun ilaihi. Musyar ilaihnya ada alnya. Kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Dzalika, bermula ini rupanya al-kitabu kitab adalah khabarnya di sini. Itu semacam itu. Kita menemukan isim isyarah. Hadza kitabun. Langsung ini sudah. Hadza kita tahu isim apa ini? Isim ma'rifat. Kok tahu kalau isim ma'rifat termasuk dalam kategori isim isyarah? Karena jatuh di awal jumlah maka ditentukan sebagai mubtada. Hadza, bermula ini adalah kitabun, kitab. Setiap kita menemukan isim ma'rifat, pokoknya semua isim ma'rifat, apakah dalam konteks isim dhamir, apakah dalam konteks isim mausul, apakah dalam konteks isim isyarah, apakah dalam konteks isim alam, apakah dalam konteks isim al, apakah al-mudhaf ilal ma'rifah, kok jatuh di awal jumlah, dipastikan itu adalah mubtada. Itu begitu. Hadza, bermula ini adalah kitabun, kitab. Ya kan? Begitu. Ustaz, hadza jadi apa ini? Lagi-lagi begitu. Jadi mubtada ini. Kok berani Ustaz ditentukan sebagai mubtada? Iya, karena ini isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Karena ini adalah mubtada, maka harus dibaca apa Ustaz? Dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Lagi-lagi harus saya katakan, tidak semua yang namanya perubahan i'rab, apakah itu dari rofa ke nasab ke jar dan yang lain itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Kita lihat dulu. Dzalika termasuk dalam kategori isim isyarah. Hadza termasuk dalam kategori isim isyarah. Isim isyarah di samping dia statusnya adalah isim ma'rifat, juga dia berhukum mabni. Karena demikian jangan dirubah. Jangan menuntut bahwa ini harus didommah misalnya. Dzalika, lagi-lagi harus saya katakan, ini harokatul bina. Fathah yang ada pada dzalika ini adalah harokatul bina. Harokat bina itu adalah fathah, tidak menunjukkan bahwa dia nasab. Dhammah tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah rafa. Kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Kita katakan, hadhihi, misalnya, hadhihi tilmidzatun, misalnya. Hadhihi bermula ini adalah tilmidzatun, jadi khabar di sini.
Hadhihi jadi apa Ustaz? Jadi mubtada. Mubtada harus dibaca apa Ustaz? Kenapa kok jadi mubtada? Iya, karena ini adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Kok tahu kalau ini isim ma'rifat? Iya, karena ini isim isyarah. Karena mubtada harus dibaca apa? Dibaca rofa. Kok di kasroh Ustaz? Nah, lagi-lagi begitu. Kok di kasroh ini? Loh, kasroh di sini bukan harokatul i'rab. Kasroh yang menunjukkan bahwa dia jar itu harus muncul dalam kalimah yang mu'rab. Ini mabni. Kasroh di sini bukan menunjukkan bahwa dia itu adalah termasuk dalam kategori jar, itu bukan. Ini harokatul bina. Harokat bina biasanya lil munasabah. Ya, lil munasabah itu penyesuaian, disesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Kalau kasroh diikutkan kasroh, kalau dhammah diikutkan pada dhammah, dan seterusnya. Ya, itu semacam itu. Ya. Jadi ketika kita menemukan isim makrifat jatuh di awal jumlah, apakah dalam konteks isim dhamir, apakah dalam konteks isim isyarah, apakah dalam konteks isim mausul, isim alam, dan seterusnya, itu kalau seandainya kita bertemu itu semuanya jatuh di awal jumlah, dipastikan itu mubtada, dan karena mubtada maka dia berhukum rafa. Gitu. Ya. Sekarang saya ngomong isim mausul. Harus hafal kita. Ya, isim mausul harus hafal. Apakah yang khas atau yang mustarak, pokoknya kita bertemu dengan isim mausul kok jatuh di awal jumlah, ya maka harus ditentukan sebagai mubtada. Saya contohkan. Alladzi yaqra'u al-Qur'ana mahirun. Alladzi utawi wong. Alladzi bermula orang. Yaqra'u yang akan membaca siapa alladzi? Di sini ada huwa. Kembalinya ke sini. Al-Qur'ana jadi maf'ul bih di sini. Alladzi bermula orang yaqra'u yang akan membaca siapa alladzi Al-Qur'ana akan Al-Qur'an adalah mahirun, pinter. Mubtada khabar. Alladzi kenapa kok kemudian ditentukan sebagai mubtada? Ini isim ma'rifat ini. Kok tahu ini isim ma'rifat? Iya, karena ini isim mausul. Harus hafal kita. Ini isim mausul ini. Mausulnya yang khas ini. Untuk mudzakkar mufrad. Karena demikian di sini juga mudzakkar mufrad. Begitu. Alladzi bermula orang, yaqra'u yang akan membaca siapa alladzi Al-Qur'an akan Al-Qur'an adalah mahirun, pinter. Alladzi utawi wong yaqra'u kang bakal maca sapa alladzi Al-Qur'ana ing Qur'an iku mahirun, pinter. Lagi-lagi pertanyaan seperti itu. Alladzi ini adalah isimnya apa ini? Isim makrifat. Karena isim makrifat jatuh di awal jumlah maka ditentukan sebagai mubtada. Karena mubtada maka dia harus dibaca rofa. Lagi-lagi akan mengatakan ada pertanyaan. Katanya rofa, kok tidak di dhammah? Alladzi ini di samping statusnya sebagai isim makrifat juga merupakan isim mabni. Ini mabni ini. Jadi kita harus hafal. Yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori isim mabni. Kenapa? Karena ini adalah isim dhamir. Kenapa? Karena ini adalah isim isyarah. Kenapa? Karena ini adalah isim mausul. Kenapa? Karena ini adalah sedang istifham ini. Pertanyaan ini. Kenapa? Karena ini syarat. Kenapa? Karena ini isim fi'il. Pokoknya yang semua dalam kategori mabni itu harus kita fahami, kita hafal. Kenapa? Kalau itu yang sedang kita i'rabi, maka kita jangan menuntut ada tanda i'rab di situ karena pasti tidak ada. Ini penting untuk kemudian saya tegaskan. Ya, pasti tidak ada. Alladzi utawi wong yaqra'u. Alladzi adalah isim mausul. Kenapa kalau isim mausul? Kelengkapan isim mausul sebagaimana yang pernah. Ini enaknya begitu. Kita kan sudah ketika membahas tentang isim mausul, saya tegaskan setiap isim mausul tidak boleh tidak harus ada silatul mausul dan aid. Ini sudah lengkap. Apa silatul mausul itu? Harus hafal itu. Ini jumlah. Ini jumlah. Jumlah fi'liyah dalam ini. Yaqra'u huwa. Yaqra'u itu adalah fi'il. Huwa itu sedangkan huwa adalah fa'ilnya. Al-Qur'an adalah maf'ul bihnya. Gabungan yaqra'u huwa Al-Qur'ana ini adalah menjadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah jatuh setelah alladzi yang merupakan isim mausul. Maka ini disebut sebagai silatul mausul. Begitu. Di dalam silatul mausul ada dhamir. Apakah itu dhamirnya baris atau mustatir? Yang kembalinya kepada isim mausul. Jadi pas ini. Alladzi bermula orang yaqra'u yang akan membaca. Siapa alladzi? Di dalam yaqra'u ada huwa. Sebelum ini diberi khobar harus dilengkapi dulu silatul mausulnya.
sebagai kelengkapan isim mausul. Baru setelah tuntas kelengkapan isim mausul, di mana sudah kita berikan silatul mausul, sudah kita berikan yang namanya aid, baru khobarnya diberikan. Alladzi utawi wong yakra'u kang bakal maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku mahirun. Sudah, ini. Kita menemukan isim mausul. Isim mausul termasuk dalam kategori isim makrifat. Jatuh di awal jumlah. Ya sudah ditentukan sebagai mubtada. Karena mubtada harus berhukum rafa. Nanti pasti akan ada kelengkapan khobarnya. Itu semacam itu. Ya. Alladzi utawi wong yakra'u kang bakal maca sapa alladzi al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku mahirun pinter. Alladzi utawi bermula orang yakra'u yang akan membaca siapa alladzi al-Qur'ana akan Al-Qur'an adalah mahirun pinter. Setiap kita bertemu dengan isim dhamir, itu isim makrifat, isim isyarah, isim makrifat, isim mausul, isim makrifat. Jatuh di awal jumlah, ya sudah tentukan sebagai mubtada di situ. Yang nanti harus kita lengkapi, khobarnya apa? Begitu. Ya. Kita menemukan isim alam. Misalnya, ya, menemukan isim alam. Nama. Misalnya ini, Muhammadun Mahirun, misalnya. Mubtada khabar ini. Kenapa? Ini isim ma'rifat lagi. Ini isim ma'rifat ini. Jatuh di awal jumlah. Pokoknya, ini kena pokok ini. Kita menemukan yang namanya isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, maka kita harus berani menentukannya sebagai mubtada. Karena mubtada maka dia berhukum rafa. Itu semacam itu. Ini isim alam. Isim alam termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Jatuh di awal jumlah, sudah langsung ditentukan sebagai mubtada. Ya, karena kebetulan di sini termasuk dalam kategori i'rabnya lafzi, kelihatan di sini. Dhammahnya kelihatan. Ini harokatul i'rab namanya. Dhammah di sini menunjukkan rafa. Karena bukan masuk dalam kategori wilayah mahalli. Wilayah mahalli sebagaimana yang pernah kita jelaskan adalah al-asma al-mabniyah, al-hikayah dan jumal. Itu semacam itu. Dirujuk kembali dalam episode yang keberapa itu, saya nggak paham. Ya anunya, lupa. Gitu ya. Jadi ketika kita menemukan isim alam dan jatuh di awal jumlah, ya sudah tentukan sebagai mubtada. Begitu. Mubtada adalah isim makrifat yang dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Kalau seandainya kita menemukan isim plus al jatuh di awal jumlah, ya sudah kita tentukan sebagai mubtada. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau seandainya kita baca alhamdulillahi. Kok mubtada ini Ustaz? Kok ini mubtada ini? Kenapa kok ditentukan sebagai mubtada? Iya, karena ini isim makrifat jatuh di awal jumlah. Kok tahu kalau ini isim makrifat? Ini ada alnya nih. Jadi begitu caranya. Pokoknya kita bertemu dengan isim makrifat yang ada ini, kok kemudian jatuhnya di awal jumlah, maka dipastikan bahwa ini adalah mubtada, dan karena demikian dia butuh kelengkapan yang namanya khabar. Ya, begitu. Ya. Kok kita menemukan al-mudhaf ilal ma'rifah, kita sudah menjelaskan, ini enaknya kalau sistematis. Al-mudhaf ilal ma'rifah sudah, al-idhafah sudah kita jelaskan. Bahwa mudhaf ilah itu memungkinkan dimudhafkan kepada isim makrifat, yang berarti ta'rif, memakrifatkan, memungkinkan juga dimudhafkan kepada isim nakirah. Ya, misalnya seperti lafadz misalnya kitabu ustadzin. Ini masih nakirah statusnya. Kenapa? Karena ini nakirah. Kan begitu kan? Kalau ini dirubah menjadi kitabul ustadzi, utawi kitabe Pak Guru, iku jadidun baru. Ya, ini jadi mubtada ini, khabarnya ini. Nah, ini penting. Mubtada adalah isim makrifat. Pokoknya sampean atau kita semuanya, ketika murid-murid kita, peserta didik kita, dipastikan faham tentang isim makrifat. Karena apa? Setiap kita bertemu dengan isim makrifat dan kenyataannya jatuh di awal jumlah, dipastikan bahwa ini adalah mubtada. Jadi ketika kita kemudian, ya, ketika kemudian misalnya sedang berpikir, ya, ini adalah isim makrifat ini. Nah, begitu. Tinggal kemudian kita ngomong yang dimaksud dengan awal jumlah itu apa? Ini penting untuk kemudian, ya. Yang dimaksud awal itu apa? Awal jumlah itu bisa jadi memang benar-benar di awal yang itu namanya ibtidaiyah, di awal benar ini memang. Ya kan? Bisa jadi dia itu adalah istiqnafiyah, ya. Dia di awal tapi di tengah-tengah alinea. Ya kan? Pun juga di awal, kita anggap di awal kalau seandainya misalnya jatuh setelah mausul.
Yang jatuh setelah mausul itu jumlah baru memang di awal itu dalam konteks mausuliyah. Seperti tadi itu misalnya. Saya contohkan misalnya. Alladzi ustadzuhu mahirun. Misalnya apa? Alladzi utawi wong. Ustadzuhu kang utawi. Begitu. Di sini mubtada khabar. Ini jumlah. Iku misalnya jamilun. Anak yang ustadznya pinter itu ganteng dia. Ini jumlah. Ini di awal kalimat. Setiap jatuh setelah isim mausul mesti permulaan kalimat. Itu kita pahami. Yang dimaksud permulaan kalimat bukan hanya permulaan yang benar-benar secara kasat mata ada di awal. Setelah isim mausul pun itu juga. Ya. Jumlah mu'taridah misalnya, ya. Misalnya jumlah qalan nabiyyu, misalnya ini jumlah mu'taridah. Ini juga di awal kalimat setelah ini. Salatullahi alaihi, misalnya salatullahi qalan nabiyyu, misalnya pakai yang salatullahi, misalnya salatullahi alaihi, misalnya. Begitu? Ini juga di awal jumlah ini. Ini namanya jumlah mu'taridah. Pokoknya banyak nanti. Panjenengan harus istiqomah yang paling penting itu. Jadi definisi awal kalimat itu jangan kemudian hanya dipahami dengan kasat mata. Ada benar-benar di awal kalimat. Tapi memungkinkan untuk diterjemahkan istiqnafiyah. Memungkinkan dalam konteks mausuliyah atau silatul mausul. Memungkinkan dalam jumlah i'tiradiyah. Awal kalimat itu banyak terjemahannya. Inilah yang kemudian saya katakan tidak memungkinkan. Kalau seandainya kita tidak istiqomah, tidak serius, tidak memaksimalkan pikiran kita untuk kemudian paham tentang bagaimana baca kitab. Saya tegaskan selalu, saya tidak senang yang namanya simplifikasi, penyederhanaan yang keterlaluan. Realitasnya di dalam kitab tidak sederhana. Realitasnya yang di dalam kitab itu adalah kompleks. Itu penting untuk kemudian saya tegaskan. Agar kita tidak selalu memberikan angin surga yang membantu para peserta didik kita, orang yang belajar, santri kita, murid kita adalah sistematisasi menurut saya. Ketika kemudian ini pikirannya adalah sistematis, insya Allah akan banyak kemudahan. Sistematisasi itu adalah diantaranya adalah peletakan materi-materi. Prasyarat harus dituntaskan terlebih dahulu, baru materi inti. Prasyarat harus gitu. Karena apa? Ya seperti ini yang saya katakan. Awal jumlah itu jangan dipahami dengan awal-awal benar. Bisa jadi awal setelah titik. Itulah yang kemudian ketika kita mau membangun sebuah pemikiran dalam sebuah topik alinea misalnya. Itu tidak mungkin hanya satu kalimat. Kalimat yang itu sudah diberi mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih, sudah titik. Kita harus melengkapi dengan jumlah yang lain. Membantu membangun pokok pikiran kita. Itu namanya juga awal kalimat. Istiqnafiyah. Ya kan? Ini juga istiqnafiyah ini. Alladzi bermula seseorang, ustadzu yang bermula ustadznya. Ini jadi mubtada kecil, ini khabar. Begitu ya? Ini mubtada khabar, ini jumlah ismiyah. Jatuh setelah isim mausul. Ini berarti namanya silatul mausul. Ini jadi mubtada belum diberi khobar, khobarnya ini. Ini khobarnya ini. Ini khobarnya ini. Ya, penting untuk kemudian saya tegaskan tentang masalah ini. Jadi, penting untuk kemudian saya tegaskan tentang awal kalimat itu banyak terjemahannya. Semakin kita aktif membaca, semakin kita aktif mengkaji, itu semacam itu. Maka pada akhirnya kita akan paham. Ya. Jadi di awal kalimat tidak mesti ibtidaiyah. Memungkinkan ibtidaiyah, tapi memungkinkan juga istiqnafiyah, memungkinkan istilah saya mausuliyah dalam konteks silatul mausul. Yang jatuh setelah isim mausul itu mesti di awal kalimat. Yang jatuh setelah isim mausul itu mesti jumlah. Tidak bisa jadi jumlah fi'liyah, bisa jadi jumlah ismiyah. Jumlah mu'taridah misalnya. Qalan nabiyyu, telah berkata, telah bersabda siapa an-nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi, bermula solawatnya Allah adalah alaihi, jadi khabar. Inilah kemudian disebut sebagai jumlah mu'taridah yang biasanya berfungsi sebagai doa. Itu semacam itu. Jadi di awal kalimat penting juga untuk kemudian dipahami. Jadi kita masih belajar tentang definisi mubtada. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rafa' yang jatuh di awal jumlah.
Ada dua kata kunci yang kemudian saya analisis sejak tadi ini. Yang pertama tentang isim ma'rifat, yang kedua adalah di awal jumlah. Janganlah kita memahami di awal kalimat itu, awal itu janganlah kemudian kita pahami benar-benar di awal yang tidak didahului oleh kalimat yang lain. Jangan memahami semacam itu. Awal kalimat memungkinkan seperti itu, benar-benar ada di awal kalimat dan memang tidak didahului oleh kalimat yang lain. Itu namanya ibtidaiyah. Tapi bisa jadi diawali kalimat yang lain. Itulah yang kemudian disebut sebagai istinafiyah. Tapi bisa jadi dia itu jatuhnya setelah isim mausul. Ketergantungan isim mausul pada jumlah itu tidak bisa dilepaskan. Setiap ada isim mausul pasti harus dia lengkapi dengan jumlah yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul. Karena demikian memungkinkan di awal kalimat, memungkinkan untuk kemudian kita terjemahkan dengan mausuliyah. Tapi juga bisa diterjemahkan yang namanya awal kalimat itu dalam konteks jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Kalimat sisipan, i'tiradiyah. Ya seperti ini. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi. Misalnya salatullahi alaihi misalnya apa? Innamal a'malu. Ini qala, ini maqulu qaulin nanti. Innamal a'malu binniyati, namanya maqulu qaulin. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan ya, para pemirsa yang ada di rumah, kalau seandainya sedang menganalisis tentang mubtada, mubtada itu ada kata kunci dalam definisi yang penting untuk kemudian ditegaskan. Yang pertama adalah berupa isim ma'rifat, yang kedua harus awal jumlah. Awal jumlah itu terjemahannya, ini konsep dasarnya. Meskipun nanti bisa dibolak-balik yang kemudian disebut sebagai khobar muqaddam, mubtada muakhar. Ya, khobar yang didahulukan, mubtada yang diakhirkan. Itu seperti itu ya. Awal kalimat jangan hanya kemudian didefinisikan dengan ibtidaiyah, tapi memungkinkan juga ibtidaiyah, memungkinkan istinafiyah, memungkinkan mausuliyah istilah saya, memungkinkan adalah i'tiradiyah, memungkinkan semuanya itu. Jadi ini di awal kalimat. Nah, ini penting untuk kemudian ditegaskan kepada murid-murid kita yang dimaksud dengan di awal kalimat. Jangan kemudian dipahami dengan di awal kalimat itu adalah benar-benar ada di awal kalimat yang sama sekali tidak didahului oleh yang lain. Di awal kalimat itu memungkinkan untuk didahului oleh yang lain. Ya, jadi penting informasi. Dalam konteks inilah menurut saya otodidak sulit untuk kemudian, kalau seandainya tidak terlalu jenius misalnya, tidak terlalu hebat pemikirannya, agak berat untuk kemudian bisa membaca kitab ya. Jadi saya ingat dengan ucapannya seorang profesor dari Belanda, Martin van Brunissen itu, yang kemudian menulis tentang kitab kuning itu dia mengatakan bahwa terlalu kaya untuk bahasa Arab itu bisa ditundukkan dalam hitungan bulan. Saya ulangi lagi, terlalu kaya bahasa Arab itu ditundukkan dalam hitungan bulan. Ya, jadi kalau bahasa Inggris memungkinkan banyak cerita sekian bulan itu memungkinkan, tapi bahasa Arab terlalu kaya untuk kemudian memungkinkan ditundukkan dalam hitungan bulan kemudian kita fasih. Oleh sebab itu, ya saya tetap menghormati mereka-mereka yang tetap menawarkan katanya sekian jam, kemudian kamu jujurnya bombastis 1 jam bisa memahami kitab kuning dan seterusnya. Kalau saya tidak, ngomongnya tahun ya. Saya mengatakan begini bukan tidak punya dasar, sama sekali tidak seperti itu. Kami punya dasar dan bahkan kami punya pesantren yang itu menjadi laboratorium kami, yang kemudian itu menjadi kesimpulan kami bahwa yang namanya membaca kitab itu memang tidak memungkinkan untuk ditundukkan dalam hitungan bulan. Mungkin nanti akan ada kelanjutan ya. Rencana kami sore biasanya, tapi sore kemarin sudah siap syuting, inilah trouble-nya ya. Sore kemarin siap syuting, ternyata ada kabel putus yang teknisi kami tidak memungkinkan pada saatnya memperbaiki secepat itu, tidak memungkinkan, sehingga kami mohon maaf. Kami tetap dalam 1 minggu ini insya Allah kami akan syuting setiap jam 5:30 sampai dan jam 3:30 sore. Kenapa kok jam tayang berubah? Lebih disebabkan karena di pondok kami sekarang ada renovasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.